Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Windari dari mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang K3LH yang peranannya sangat penting bagi perusahaan, instansi ataupun UMKM dan tempat kerja lainnya. Apa itu K3LH? K3LH atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup. Menurut WHO, World Health Organization, adalah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat tertinggi kesehatan fisik, mental, dan sosial pekerja di semua jenis pekerjaan. Sedangkan menurut para ahli, yaitu Simanjuntak tahun 1994, keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan di mana kita bekerja, yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. Sedangkan K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja secara umum merupakan suatu bidang yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di suatu instansi atau proyek konstruksi. Tujuan K3 yaitu memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja, melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen pekerja, serta orang lain yang mungkin terkena dampak dari kondisi lingkungan kerja. Di sini ada 3 tujuan penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu yang pertama melindungi dan menjamin kesehatan keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Nah, di sini juga ada beberapa rambu K3 yang perlu diingat. Yang pertama, berwarna kuning, artinya di sini ada bahaya atau peringatan. Kedua, warna biru lingkaran, yaitu suatu perintah atau instruksi. Sedangkan warna hijau di mana kondisi aman, dan warna merah yaitu bertanda keselamatan kebakaran atau peralatan pemadam kebakaran. Yang terakhir ada lingkaran merah yang di tengahnya ada garis menandakan itu sebuah larangan. Di sini ada beberapa tips atasi luka bakar. Yang pertama, kompres atau aliri luka bakar hanya dengan air bersih dan dingin selama 20 atau 30 menit. Kedua, tutup bagian kulit yang terbakar, jangan memecahkan gelembung pada luka. Ketiga, untuk luka bakar berat atau terbakar karena bahan kimia, bawalah segera ke rumah sakit terdekat. Dasar hukum K3LH. Dasar hukum K3LH telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah segala tempat kerja baik di darat, tanah air, permukaan air, dan udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Pemerintah telah menetapkan K3LH yang wajib dilaksanakan perusahaan, instansi, dan lembaga. Kegunaannya yaitu untuk meminimalisir kecelakaan di dalam lingkungan kerja. Undang-Undang K3LH terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang tersebut berisi aturan tentang kewajiban seorang pimpinan atau pemilik tempat kerja dan tenaga kerja dalam melaksanakan kesehatan kerja. Manfaat K3LH. Dengan program K3LH, karyawan dan perusahaan dapat memperoleh manfaat, yaitu perusahaan menjadi lebih terampil dan sistematis untuk tumbuh lebih cepat, dan pekerja menjadi lebih aman, lebih sehat, dan lebih nyaman. Dan perusahaan tempat mereka bekerja untuk memaksimalkan produk mereka untuk menghasilkan misi perusahaan. Di sini juga ada beberapa APD, alat perlindungan diri. Yang pertama ada kacamata pelindung, masker, sarung tangan, sepatu pelindung, helm pengaman, pelindung telinga, dan rompi safety. Alat pelindung diri ini yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Di sini saya beri contoh masker, di mana masker ini berfungsi sebagai penutup mulut dan hidung agar tidak terjadi virus atau debu yang masuk.
Beberapa rambu-rambu K3. Yang pertama, warna kuning gambar tengkorak menandakan hati-hati bahan beracun. Kedua, hati-hati atap mudah pecah. Gambar ketiga, hati-hati bahan mudah terbakar. Gambar keempat, hati-hati saat berjalan pada tangga. Kelima, ada bahaya medan magnet tinggi. Gambar keenam, hati-hati atap rendah. Gambar ketujuh, hati-hati terpeleset. Gambar 8, hati-hati cairan panas. Dan yang terakhir, hati-hati area pengangkatan barang. Di sini juga ada tanda yang perlu dipatuhi agar keselamatan di area kerja kita aman. Yang pertama, ada larangan untuk merokok. Kedua, larangan membawa benda tajam, contohnya seperti membawa pisau ataupun pistol. Selanjutnya, jangan didorong. Lalu dilarang mengaktifkan handphone, dan gambar selanjutnya jangan disentuh. Dan yang terakhir, larangan untuk membawa bahan logam. Dengan budaya K3, kita tingkatkan kualitas hidup manusia menuju masyarakat yang selamat, sehat, dan produktif. Di sini ada beberapa tipe-tipe kelas kebakaran berdasarkan zat pembentuk api. Yang pertama ada kelas A, di mana disebabkan dari kertas, karet, kayu, dan plastik. Sedangkan kelas B, kebakaran yang terjadi akibat bensin, minyak pelumas, cat, vernis, dan gas yang mudah terbakar. Lalu kelas C yaitu kebakaran akibat peralatan elektronik. Dan terakhir kelas D, di mana kelas ini kebakaran yang terjadi akibat magnesium, sodium, potasium, titanium, dan bahan metal lain yang mudah terbakar. Tips mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dari anak-anak. Contohnya ada korek api dan bensin. Kedua, jangan lupa mematikan kompor setelah memasak. Ketiga, cabut colokan listrik setelah digunakan. Keempat, periksa kebocoran pada tabung gas. Kelima, jauhkan lilin dan sumber api lainnya dari bahan yang mudah terbakar. Misalkan ibu atau bapak sedang pengemasan makanan berbahan plastik ataupun kertas. Segeralah jauhkan agar tidak terjadi kebakaran. Dan yang terakhir, periksa kabel-kabel listrik di rumah Anda yang telah rusak. Lalu segeralah ganti kabel yang rusak dengan yang baru. Di sini ada beberapa jenis apar, yaitu ada jenis powder, di mana jenis ini terdiri dari serbuk kering kimia yang merupakan kombinasi dari monoamonium dan amonium sulfat. Lalu jenis foam yang terdiri dari bahan kimia yang dapat membentuk busa sehingga oksigen tidak dapat masuk untuk proses kebakaran. Selanjutnya jenis CO2, di mana jenis ini menggunakan bahan karbon dioksida sebagai bahan pemadamnya. Bagaimana menggunakan apar? Harus ingat pas, di mana pas ini adalah pin dilepas, arahkan ke arah dasar api, semprotkan dengan menekan tuas, dan terakhir sapukan ke kanan dan ke kiri. Di sini juga ada gambar alat pemadam api. Contoh kecelakaan kerja. Di sini ada gambar contoh kecelakaan kebakaran, meledak, kesetrum, dan patah tulang. Kecelakaan ini terjadi akibat mereka tidak mematuhi K3LH. Dalam situasi pandemi ini, karena 5M belum cukup, maka perlu adanya lakukan gerakan 6M, di mana kita harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama di luar. Lindungi keluarga Anda dari virus corona. Jadi kesimpulannya yaitu keselamatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja dengan cara penerapan teknologi pengendalian segala aspek yang berpotensi membahayakan para pekerja. Pengendalian juga ditunjukkan kepada sumber yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat dari jenis pekerjaan tersebut. Pencegahan kecelakaan dan penyelesaian peralatan kerja, mesin, instrumen, dan karakteristik manusia yang menjalankan pekerjaan tersebut maupun orang-orang yang berada di sekelilingnya. Dengan menerapkan teknologi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja, diharapkan tenaga kerja
akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Di samping itu, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diharapkan untuk menciptakan kenyamanan kerja dan keselamatan kerja yang tinggi. Nah, di sini saya akan membagikan video animasi kecelakaan kerja. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.